Halo semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Jadi aku ingin mengajak kalian untuk membahas tragedi mengerikan yang terjadi di sebuah rumah di Bali, tepatnya di malam hari yang sangat menegangkan, dan ternyata pelaku serta otak dari perbuatan ini sendiri tinggal di rumah tersebut dalam kondisi menumpang. Tapi dia tega dan nekat sampai membayar eksekutor hanya demi merampas mobil, motor, perhiasan, dan semua barang berharga yang ada di dalam rumah tersebut. Semua aksinya dilakukan dengan rencana yang sangat matang. Makanya kasus ini harus kita bahas di sini agar bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, biar kita bisa jauh dari orang-orang seperti ini yang memang benar-benar menakutkan. Oke, langsung saja kita bahas secara rinci sebanyak mungkin yang aku bisa. Tapi sebelumnya siapkan minuman dan cemilan kalian, siapkan posisi yang paling nyaman menurut kalian, dan kita bahas ceritanya. Semua bermula dari seseorang yang bernama Heru Henrianto yang awalnya tinggal bersama keluarganya di desa Wonorejo, Banyu Putih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Mereka hidup dengan kehidupan yang sederhana dan pendidikan terakhir Heru hanya sampai sekolah dasar. Setelah dewasa, Heru kesulitan mendapatkan pekerjaan, akhirnya dia jadi pengangguran dan bahkan terlibat dalam tindakan kriminal. Heru pernah ditangkap warga karena mencuri kambing, tetapi aksinya tidak berujung penjara karena masalahnya diselesaikan secara kekeluargaan. Setelah itu dia juga pernah ditangkap lagi karena menggelapkan motor di wilayah Banyuwangi, tetapi kembali tidak diproses secara hukum karena juga diselesaikan secara kekeluargaan tanpa hukuman. Nah, itulah latar belakang Henry. Kemudian saat dia mulai dewasa di tahun 2000-an, pasti karena latar belakangnya yang kriminal membuatnya sulit mendapatkan pekerjaan. Memang tidak ada yang mau merekrutnya karena memang sudah banyak yang tahu seperti apa kondisi Heru. Kemudian di tahun 2007, Heru nekat merantau ke Bali sendirian, tepatnya ke wilayah Buleleng. Dia mencari pekerjaan di sana. Sebelum dapat pekerjaan, dia bertemu dengan seorang wanita yang ia sukai bernama Putu Anita Sradewi yang biasa dipanggil Anita. Anita adalah warga asli Buleleng dan berasal dari keluarga yang beragama Hindu. Setelah saling menyukai, mereka mulai pacaran. Baru beberapa bulan pacaran, tepatnya di tahun 2008, mereka berencana menikah. Namun karena keluarga Anita tidak merestui karena perbedaan agama, Heru akhirnya mengajak Anita melarikan diri ke kampung halamannya, yaitu Desa Wonorejo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Nah, di sana Anita akhirnya pindah agama ke Islam. Kemudian mereka menikah siri di sana. Nah, awalnya setelah menikah, mereka berniat tinggal di desa Heru. Tak takut pulang ke Bali karena sudah tidak diterima lagi oleh keluarganya. Karena saat itu mereka belum punya pekerjaan dan sulit mendapatkan pekerjaan di Situbondo. Akhirnya beberapa bulan kemudian mereka memutuskan kembali ke Buleleng. Nah, di sana Heru berusaha mencari pekerjaan dan akhirnya diterima sebagai sopir mobil box pengantar nasi dengan gaji sebesar 700.000 per bulan pada saat itu. Dari situ mereka mulai bisa menyewa rumah yang sederhana dan hidup secara mandiri meskipun dalam kondisi yang masih terbatas. Kemudian pada tahun 2009, anak pertama mereka lahir. Anita yang sudah lebih dari setahun tidak pulang ke rumah keluarganya, jadi dia sempat ingin pulang untuk memberitahu orang tuanya soal kelahiran anaknya. Namun orang tuanya tetap tidak mengizinkannya pulang. Nah, 1 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2010, Anita mendapat kabar dari adik kandungnya untuk datang ke rumah orang tuanya menghadiri Hari Raya Pagar Wesi, sebuah hari raya besar keagamaan dalam tradisi Hindu Bali. Anita pun datang ke rumah orang tuanya dengan membawa Heru dan anak mereka yang saat itu sudah berusia 7 bulan. Namun kehadiran Anita tetap ditolak orang tuanya dan akhirnya Anita dan Heru pulang lagi karena merasa kecewa. Sebelum sampai di penyeberangan, Anita kemudian berkunjung ke rumah bibinya yang bernama Luh Ayu Sri Mahayoni yang biasa dipanggil Ayu. Dia tinggal bersama suaminya bernama Purnabawa dan 1 anak perempuan mereka yang masih duduk di kelas 5 SD. Ayu adalah salah satu keluarga Anita yang prihatin dengan kondisi Anita yang tidak diterima lagi oleh orang tuanya. Oleh karena itu, Anita datang ke rumah Ayu untuk curhat tentang semua masalahnya, termasuk kesulitan dalam kehidupan dan suaminya yang saat itu hanya menerima gaji sebesar 700.000 per bulan yang harus mencukupi kebutuhan dapur, bayar kontrakan, dan juga untuk biaya anak mereka. Nah, setelah itu karena merasa prihatin, Ayu berinisiatif baik untuk berdiskusi dengan suaminya
agar memperkerjakan Heru dan Anita di rumah mereka, apalagi saat itu mereka tahu bahwa Heru bekerja sebagai supir sedangkan mereka memang sedang membutuhkan supir pribadi untuk mengantar anak mereka ke sekolah. Karena saat itu Ayu sibuk bekerja mengurus bisnis salon dan spa, sedangkan suaminya Purnabawa bekerja sebagai guide yang jadwalnya penuh. Karena itu setelah suaminya setuju, mereka pun memanggil Anita dan Heru datang ke rumah mereka lagi yang berada di perumahan Kampial Residen, wilayah Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Di sana mereka langsung ditawari pekerjaan sekaligus tinggal di rumah Ayu. Anita bertugas mengurus rumah dan masak, sedangkan Heru menjadi supir pribadi mereka dengan tugas utamanya yaitu mengantar jemput anak ke sekolah. Karena sebelumnya gaji Heru sebagai supir mobil box hanya 700.000 per bulan, akhirnya mereka menyamakan gajinya dengan yang sebelumnya. Namun setidaknya mereka tidak perlu repot memikirkan biaya kontrakan atau kebutuhan makan sehari-hari karena semuanya ditanggung oleh Ayu dan suaminya. Dengan senang hati, Anita dan Heru pun langsung menerima tawaran tersebut dan pada bulan Agustus tahun 2011, mereka mulai pindah dan tinggal sekaligus bekerja di rumah Ayu. Awalnya semua berjalan lancar, tidak ada masalah apapun. Anita mulai bekerja sebagai seorang pembantu rumah tangga, sedangkan Heru mulai menjalani tugas sebagai supir. Awalnya Ayu dan suaminya tidak menganggap mereka sebagai ART atau supir karena mereka sering makan malam bersama, menonton TV bersama, dan Ayu serta suaminya sudah memandang mereka seperti bagian dari keluarganya. Nah, yang awalnya tidak ada masalah sama sekali justru terasa harmonis, tapi beberapa bulan kemudian masalah mulai muncul satu persatu. Pasalnya setelah beberapa bulan ditinggal di sana, Heru itu sering nongkrong dengan para tukang bangunan yang sedang membangun rumah di dekat rumah Ayu. Nah, masalahnya Heru sering nongkrong di malam hari, bahkan sampai tengah malam, sehingga sering masuk dan keluar rumah di tengah malam. Lama-kelamaan, kebiasaan ini mulai mengganggu jam istirahat Ayu dan keluarganya di rumah, bahkan terkesan tidak sopan dan tidak menghargai pemilik rumah alias si Ayu tersebut. Nah, masalahnya tidak hanya sampai di sana saja. Saat itu, Heru sering meminjam motor milik Purnabawa, yaitu suami Ayu, tapi yang jadi masalah adalah Heru sampai berani mengecat ulang motornya sesuai selera sendiri. Akhirnya Purnabawa marah karena sikap Heru yang semakin sesuka hati. Karena ini, Ayu dan suaminya mulai tidak suka dengan Heru dan Anita yang tinggal di rumah mereka. Masalah pun mulai memuncak ke berbagai hal, termasuk masalah kecil di rumah. Ayu dan suaminya sebenarnya sudah merasa tidak nyaman dengan kehadiran mereka, sehingga sempat berniat memutus hubungan kerja dan tinggal di rumah mereka. Namun, mungkin karena tidak tega atau merasa tidak enak menyampaikan secara langsung, mereka memutuskan menurunkan gaji Anita dan Heru yang sebelumnya 700 menjadi 400.000 per bulan. Awalnya Anita dan Heru memilih diam karena masih bersyukur bisa mendapat tempat tinggal dan makan yang gratis. Jadi mereka belum protes dan menerima saja. Selanjutnya, di bulan berikutnya, yaitu bulan Oktober tahun 2011, gaji mereka diturunkan lagi menjadi Rp300.000. Namun, kembali lagi Anita dan Heru masih memilih diam dan tidak protes. Sementara itu, suasana di rumah semakin dingin. Kerjasama mulai memudar karena mulai menunjukkan ketidaknyamanan satu sama lain. Di sini Anita dan Heru mulai merasa sakit hati karena sikap majikannya. Saat itu, Heru dan Anita dilarang menonton TV dengan cara mencabut colokan TV ketika mereka sedang asyik menontonnya. Anita juga pernah sakit hati karena anak perempuan Ayu pernah mengucapkan kalimat yang menurutnya menyakitkan karena masakan Anita terlalu asin. Selain itu, Heru juga pernah sakit hati karena disuruh mencuci mobil dengan cara dibentak. Di bulan berikutnya, bulan November tahun 2011, gaji mereka kembali diturunkan menjadi 200.000 per bulan. Selain itu, makan mereka pun tidak lagi ditanggung. Jadi, mau tidak mau, Anita dan Heru harus mandiri dalam mengurus kebutuhan makan mereka sendiri dengan hanya bermodal 200.000 per bulan. Nah, akhirnya Heru dan Anita pun mulai berencana untuk berhenti bekerja dan pindah keluar dengan kontrak seperti itu. Namun, karena mereka tidak memiliki tabungan untuk kontrak rumah,
Jadinya mereka terpaksa bertahan di tempat tersebut. Nah, Heru secara diam-diam menjadi supir untuk turis tetangganya, yaitu sebagai cara untuk mengisi kebutuhan mereka. Di bulan berikutnya, yaitu Desember tahun 2011, mereka tidak lagi menerima gaji dari Ayu dan suaminya. Karena kondisi ini, Anita akhirnya berani bertanya ke Ayu mengapa gajinya belum diberikan. Saat itu Anita menunggu uang gaji untuk membeli beras dan sayur, tapi Ayu tidak langsung menjawab. Nah, karena suasana di rumah sudah terasa dingin dan tidak ada kepastian, Anita pun selalu meminta dan mengajak Heru untuk pindah rumah saja. Namun karena mereka belum memiliki tabungan yang cukup, akhirnya mereka hanya bisa bertahan dengan kondisi yang seperti itu. Itu menjadi satu-satunya pilihan sementara hingga mereka bisa menyisihkan uang untuk menyewa rumah di luar kota. Nah, lama-kelamaan karena tidak lagi menerima gaji, Anita dan Heru mulai merasa kecewa, kesal. Mereka semakin menumpuk, akhirnya menjadi penyebab dari sebuah kejadian mengerikan yang menimpa keluarga Ayu di rumah mereka sendiri. Setelah beberapa bulan tidak mendapat gaji dan terus merasa tidak adil, rasa dendam itu mulai muncul. Mereka bahkan mulai berpikir dan merencanakan untuk menghabisi Ayu dan keluarganya. Nah, selain karena dendam, mereka juga ingin menguasai harta Ayu karena mereka mengetahui bahwa Purnabawa dan Ayu memiliki banyak harta berharga seperti mobil Toyota Innova, 2 sepeda motor Yamaha Mio dan Jupiter, serta berbagai perhiasan yang disimpan di kamarnya mereka. Karena itulah mereka mulai berencana, namun mereka sadar bahwa jika hanya berdua, hal itu tidak akan mungkin bisa terwujud. Nah, akhirnya di bulan Januari 2012, Heru langsung mencari teman kulinya yang bernama Safaat dan Hadi yang sedang bekerja di sebuah proyek pembangunan rumah dekat rumah Ayu. Di tempat itu, Heru menceritakan semua keluhan dan kekesalannya kepada Ayu dan suaminya yang merupakan majikannya sendiri. Heru pun meminta tolong kepada kedua temannya untuk membantu menghabisi majikannya tersebut. Tapi karena mereka yang masih ragu, mereka pun sempat menolak secara halus dan tidak merespon ajakan Heru. Karena ini, di rumah, Heru pun cerita kepada Anita bahwa kedua temannya masih tidak merespons. Tapi karena mereka yakin kalau Safaat dan Hadi memang mampu membantu, akhirnya Heru cari lagi keduanya di sebuah warung dekat pasar ikan Kedonganan yang ada di kota Badung. Di sana, Heru ajak lagi bahkan membujuk kedua temannya untuk menghabisi majikannya. Tapi Safaat dan Hadi masih ragu dan belum memberi tanggapan apa. Karena ini, sampainya di rumah, Heru cari lagi Anita untuk memberitahu bahwa kedua temannya belum menanggapi ajakan Heru karena merasa ajakan Heru itu tidak ada imbalannya. Jadinya, Heru dan Anita sepakat untuk menawarkan imbalan sebesar 20 juta kepada kedua temannya dan imbalan itu akan dibayarkan setelah semuanya berhasil, setelah mereka merampas uang dan harta kekayaan Ayu dan keluarganya. Karena ini, besok harinya, Heru kembali mencari kedua temannya di warung yang sama seperti kemarin. Di situ Heru mengajak lagi, bahkan kali ini menawarkan imbalan sebesar 20 juta yang akan dibayarkan setelah semua itu berhasil. Tapi Safaat dan Hadi masih ragu dan belum memberi tanggapan apapun. Akhirnya Heru balik rumah lagi tanpa mendapat kepastian dari kedua temannya itu. Sedangkan di rumah, Anita dia justru memaksa Heru untuk mencari cara lain agar aksinya lebih cepat. Saat sedang berpikir dan mencari cara lain, tiba-tiba Heru dihubungi oleh salah satu teman kulinya yang bernama Qadir, yang juga teman dekat Safaat dan Hadi. Ternyata Safaat dan Hadi pernah cerita ke temannya soal ajakan Heru itu untuk menghabisi majikannya dengan imbalan sebesar 20 juta. Dan ternyata Qadir ini tertarik dengan tawaran tersebut. Nah, jadi Qadir pun mengajak dan meyakinkan Safaat dan Hadi untuk menerima tawaran itu karena ingat bahwa mereka juga sedang membutuhkan uang. Karena itu, Qadir langsung menghubungi Heru dan mereka mengatakan bahwa mereka sanggup menerima tawaran itu, dan di situ juga mereka menyepakati jadwal untuk bertemu dan membicarakan rencana secara langsung. Nah, besoknya, tepatnya yang sudah hari Sabtu tanggal 13 Februari tahun 12, di sore hari, Heru datang menemui mereka di tempat kerjanya, yaitu di bedeng. Ternyata semua orang sudah berkumpul di sana
yang mana di antaranya ada Safaat, Hadi Qodir, dan satu temannya yang bernama Sugiono, yang juga siap untuk membantu. Di sana mereka mulai merencanakan tindakan dan membagi tugas, karena malam itu mereka sudah sepakat untuk langsung bertindak di rumah Ayu. Nah, setelah selesai dengan perencanaan, Heru langsung mengajak mereka untuk melewati depan rumah Ayu untuk mengamati situasi sekaligus menunjukkan lokasi rumah, bahkan menemukan celah untuk masuk nantinya. Setelah itu mereka kembali lagi ke bedeng, di mana Qodir langsung meminta uang mukanya saat itu karena rencananya setelah aksi mereka akan langsung melarikan diri keluar kota. Jadi mereka meminta biaya untuk besok melarikan diri, tapi karena saat itu Heru tidak punya uang, jadi dia langsung menelpon Anita yang sedang ada di rumah. Karena Anita juga tidak memiliki uang, Heru menjelaskan ke mereka bahwa di rumah majikannya ada 2 motor. Katanya untuk melarikan diri bisa saja membawa 2 motornya itu. Setelah semuanya setuju, di malam itu mereka langsung mempersiapkan peralatan berupa pipa besi dan batang kayu. Nah, setelah peralatan siap, mereka semua termasuk Heru menunggu kabar dari Anita yang ada di rumah tersebut. Nah, karena malam itu Purnabawa masih belum pulang kerja, lalu di jam 23.40, Anita baru memberi kabar via SMS bahwa Purnabawa baru saja pulang. Ternyata Heru memerintahkan Anita untuk memastikan pintu belakang tidak terkunci. Karena rencananya mereka akan masuk melalui pintu belakang. Karena tidak begitu yakin, Heru pulang duluan sendiri seperti biasanya. Nah, setelah memastikan pintu belakang tidak terkunci dan memastikan bahwa Purnabawa sudah tidur lelap di kamarnya bersama istrinya dan anaknya, nah di jam 2 pagi barulah Heru memberitahu para eksekutornya untuk segera bergerak. Jadinya, mereka datang yang sudah menggunakan penutup wajah, masuk dengan melompati pagar depan dan mengendap-endap masuk melalui lorong pinggir rumah untuk masuk melalui pintu belakang yang sudah dia siapkan. Heru pun keluar dari kamar dan menunjukkan kamar sasaran dengan suara bisikan. Setelah itu, ketiga eksekutor langsung perlahan membuka pintu kamar Ayu dan Purnabawa yang tidak terkunci. Nah, mendengar suara pintu, Purnabawa sempat terbangun, langsung duduk karena terkejut melihat 3 lelaki menggunakan topeng masuk ke kamarnya. Namun belum sempat berteriak, ketiga eksekutor itu langsung mengeksekusi dengan menggunakan pipa besi dan balok kayu. Nah, setelah itu Ayu dan anaknya pun terbangun dan kaget melihat kejadian itu. Akibatnya, mereka juga menjadi korban dalam waktu singkat. Purnabawa, istrinya dan anaknya terbaring, tidak bergerak lagi, bahkan tidak bernafas. Sementara itu, Anita dan Heru berada di kamar mereka, menunggu eksekusi selesai. Saat itu Anita merasa sangat takut hingga tubuhnya bergetar. Tapi Heru langsung menyuruh Anita untuk berpakaian dan mengumpulkan semua barang dan pakaian mereka, karena setelah itu mereka akan segera melarikan diri. Sementara Heru langsung menemui ketiga eksekutor di kamar sebelah. Di situ mereka langsung membungkus tubuh Purnabawa, istrinya dan anaknya menggunakan bed cover. Setelah itu Heru langsung mengambil kunci mobil Toyota Innova milik Purnabawa. Surat-suratnya lengkap dengan kedua motornya. Sementara itu Hadi dan Qodir langsung mengambil semua barang berharga yang ditemukan di situ, seperti kotak berisi perhiasan emas, berisi laptop, uang tunai dalam rupiah dan dolar. Setelah itu, mereka langsung mengangkat dan memasukkan tubuh ketiga korban ke bagasi mobil milik Purnabawa yang sedang terparkir di garasi depan. Setelah selesai, mereka baru sadar bahwa di kamar utama air merah sudah menumpuk di lantai. Mereka langsung membersihkan lantainya menggunakan handuk sambil berusaha memperbaiki kondisi sekitar. Sementara itu, Anita yang sedang menyiapkan pakaian mereka di kamar sempat menangis karena ketakutan. Sampai saat itu, kondisinya sudah lemah karena masih mengingat suara saat eksekusi terjadi di kamar sebelah. Di tengah-tengah keadaan yang terburu-buru, Heru pun menenangkan istrinya dan membawa Anita dan anaknya masuk ke mobil terlebih dahulu. Setelah itu, Heru langsung membantu teman-temannya yang sedang membersihkan lantai di kamar. Tidak lama kemudian, Anita turun lagi dari mobil, meninggalkan anaknya di dalam mobil karena melihat lantai di depan pintu kamar masih ada bercak merah karena dari jejak kaki mereka yang masuk dan keluar kamar. Jadi dia pun ikut membantu membersihkan lantai di depan kamar setelah semuanya selesai. Sebelum pergi, Anita pun sempat mengambil baju kebaya milik Ayu dari lemari untuk dibawa. Setelah itu mereka langsung bersiap kabur.
Heru, Anita, dan Hadi membawa mobil Purnabawa yang sudah mengangkut tubuh Purnabawa, istri dan anaknya yang sudah dibungkus menggunakan bed cover dan ditempatkan di bagasi belakang mobil. Sementara dua temannya yang lain membawa dua motor milik Purnabawa yang mengikuti di belakang mobil tersebut. Setelah itu mereka langsung pergi dan bertemu lagi di lampu merah di wilayah Kerobokan, Kuta, Bali, karena di sana Sugiono yang berencana membantu membuang tubuh korbannya sedang menunggu dan langsung masuk ke mobil. Di dalam mobil, mereka sedikit bingung mau membuang tubuh korbannya kemana. Jadi sambil berkendara dan berkeliling, mereka pun mendiskusikan rencana. Awalnya Heru berpikir untuk membuang tubuh korbannya ke danau, tetapi karena ada beberapa pertimbangan, setelah berdiskusi lama, mereka memutuskan untuk membuang tubuh korbannya ke wilayah Mendoyo yang sudah masuk ke Kabupaten Jembrana karena di sana memang banyak area perkebunan yang sepi. Nah, setelah semua orang setuju, mereka langsung menuju ke wilayah Mendoyo yang membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam perjalanan. Kodir dan Safaat masih mengikuti di belakang menggunakan motor. Ketika sampai di sana, mereka mulai berkeliling mencari lokasi yang sepi, dan setelah memasuki wilayah Banjar Sumbul yang ada di desa Yahembang, Kecamatan Mendoyo, mereka berhenti di wilayah perkebunan yang sepi. Di sana Sugiono, Kadir, dan Hadi langsung membuang tubuh korbannya ke perkebunan yang tidak jauh dari pinggir jalan. Nah, setelah selesai, mereka langsung kabur ke Pelabuhan Gilimanuk, naik feri untuk menyeberang ke Pelabuhan Ketapang yang ada di Kabupaten Banyuwangi untuk melarikan diri keluar dari Bali. Setelah tiba di Banyuwangi, Heru langsung mengantarkan teman-temannya ke wilayah Mojokerto, di mana mereka sudah menyimpan dua motor hasil rampasan yang dibawa oleh Safaat dan Kodir yang rencananya akan dibagi hasilnya. Setelah itu, Heru dan Anita serta anak mereka yang masih bayi langsung membawa mobil yang berhasil dirampas ke Situbondo. Di sana, mereka sempat mencuci mobil untuk membersihkan jejak-jejak tindakan mereka. Setelah itu, mereka langsung pulang ke kampung halaman mereka di Desa Wonorejo, Kabupaten Situbondo, membawa istri dan anaknya untuk bertemu dengan ibunya Heru. Nah, akhirnya ketika mereka sampai, ibunya Heru benar-benar terkejut melihat kehadiran mereka karena sudah cukup lama Heru tidak pulang. Bahkan ibunya merasa senang karena Heru sudah dianggap sukses di Bali, karena pulangnya itu membawa mobil mewah. Setelah itu, Heru sempat mengajak ibunya berkeliling menggunakan mobil itu, bahkan menunjukkan sejumlah uang dolar ke ibunya agar ibunya bisa buka usaha warung di kampung. Nah, tetapi melihat uang asing dalam jumlah besar, ibunya terkejut sekaligus mulai ragu. Namun Heru masih mengaku bahwa uang itu hasil kerja kerasnya di Bali. Karena itu, ibunya pun sempat berdoa dengan ucapan seperti ini. Doaku selamat jika kamu tidak berbuat salah, tapi kamu tidak akan selamat kalau kamu berbuat salah. Nah, karena saat itu ibunya memang merasa ada yang tidak beres. Nah, di sisi lain, keluarga Ayu, terutama adik kandungnya, mulai merasa bahwa kakak dan keluarga kecilnya itu telah menghilang. Saat itu mereka tidak bisa dihubungi lagi. Nah, karena penasaran, adiknya pun datang ke rumahnya yang ternyata kondisinya sudah kosong karena tidak terlihat mobil dan motornya di garasi. Awalnya dia pikir mungkin Purnabawa sedang pergi keluar. Namun setelah diperhatikan, dia mulai merasa aneh karena pintu gerbangnya dalam kondisi rusak. Karena ini, dia pun memeriksa dan ternyata pintu utamanya juga tidak terkunci. Membuatnya semakin curiga, dia coba masuk dan disinilah dia kaget melihat banyak lap dan handuk yang sudah berwarna merah. Apalagi setelah diperhatikan, di kamar utama rumahnya, dia juga menemukan beberapa titik bercak merah yang masih belum bersih, termasuk di dinding kamar. Nah, karena sudah benar-benar curiga dan merasa ada sesuatu yang tidak beres terjadi, adiknya pun langsung memberitahu keluarganya, yang mana seluruh keluarganya pun mulai merasakan keresahan. Akhirnya mereka memutuskan melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian setempat. Setelah itu, polisi pun mulai melakukan penyelidikan di rumah itu, dan hasilnya ternyata semua barang berharga yang ada di dalam rumah sudah tidak ada. Termasuk surat mobil, dua motor, uang tunai dalam bentuk rupiah dan dolar, serta seluruh perhiasan. Belum lagi ditemukan bercak merah di kamar utama yang menunjukkan adanya perampokan, dan tubuh mereka pun sudah hilang, yang diperkirakan dibawa pelaku perampokan. Di sisi lain,
4 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 20 Februari tahun 2012, seorang warga yang sedang berkebun di desa Yahembang yang terletak di wilayah Mendoyo merasa terganggu karena mencium aroma yang tak sedap di kebunnya. Karena aroma tersebut sangat menyengat, dia pun mencari sumber bau itu dan akhirnya menemukannya berasal dari sebuah bungkusan bed cover yang penuh lalat di kebunnya. Karena penasaran, dia mengintip dan menemukan 3 tubuh manusia di dalamnya. Karena hal itu, dia langsung melaporkan ke warga sekitar dan perangkat desa. Mereka pun menyampaikan laporan tersebut kepada pihak kepolisian. Tidak lama kemudian, polisi datang dan langsung mengamankan lokasi tersebut. Nah, kemudian ketiga tubuh itu dievakuasi ke RSUD Denpasar untuk dilakukan otopsi dan identifikasi, karena hingga saat itu identitas para korban masih belum diketahui. Sementara itu, polisi yang masih melakukan penyelidikan di rumah TKP terus bekerja keras mencari petunjuk, serta para penyidik mulai melacak keberadaan mobil dan motor milik Purnabawa yang diperkirakan telah dibawa oleh pelaku. Nah, pada akhirnya polisi mulai melacak keberadaan mobil tersebut di seluruh kawasan Bali, terutama di beberapa pelabuhan, karena biasanya para pelaku kejahatan yang membawa kendaraan secara ilegal di Bali akan membawa kendaraannya keluar dari Bali melalui jalur pelabuhan. Karena data kendaraan tersebut tercatat dan terpantau saat melakukan penyeberangan menggunakan kapal feri, akhirnya polisi berhasil melacak jejak kendaraan tersebut melalui plat nomor mobil dan 2 motornya yang sempat melewati pelabuhan Gilimanuk menuju pelabuhan Ketapang di Banyuwangi. Dari situ pihak kepolisian di Bali dan Jawa Timur mulai melakukan koordinasi untuk melacak keberadaan mobil dan 2 motor yang diperkirakan sudah ada di wilayah Jawa Timur. Dan benar saja, mobil tersebut berhasil ditemukan lagi, di mana pada saat itu mobil tersebut dikabarkan sudah berada di wilayah Situbondo, khususnya di desa Wonorejo. Karena ini, polisi terus memantau pergerakan mobil tersebut. Akhirnya setelah melakukan penyelidikan selama sehari pada tanggal 22 Februari 2012, polisi berhasil menangkap Heru dan istrinya, Anita, di rumah orang tuanya. Mereka ditangkap pada pukul 3 pagi saat sedang tidur. Sambil menggendong anaknya, langsung dibawa ke Polres Situbondo untuk diperiksa lebih lanjut terkait kepemilikan mobil. Karena tidak bisa membuktikan kepemilikan mobil itu karena surat-surat masih atas nama korban, Heru pun mulai merundung sana-sini sampai akhirnya ia tidak punya pilihan lain selain mengakui segala perbuatan, termasuk mengungkap siapa saja yang terlibat. Karena itu, satu persatu pelaku eksekusi akhirnya tertangkap kecuali Hadi yang masih dalam status DPO. Di sisi lain, ketiga tubuh yang sudah ditemukan itu berhasil teridentifikasi. Ternyata mereka adalah Purnabawa, Ayu, dan anak mereka. Sebelumnya mereka sempat dinyatakan hilang di wilayah Badung, Bali. Setelah itu, keluarga korban langsung menjemput ketiga jenazah dan memakamkan mereka secara berdampingan di pemakaman Desa Adat Paminge yang terletak di Kecamatan Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Setelah memahami siapa pelakunya, terutama pelakunya adalah Heru dan Anita, keluarga korban sangat terkejut. Mereka tidak berpikir bahwa Anita dan suaminya sampai tega melakukan hal itu pada Purnabawa dan keluarga kecilnya. Padahal sebelumnya Anita dan suaminya sangat dibantu. Awalnya Purnabawa dan istrinya bahkan membantu mereka dengan pekerjaan, tempat tinggal dan makanan karena kasihan melihat Anita dan suaminya yang hidup susah dan terpaksa membayar kontrakan. Namun hal ini justru menjadi balasan mereka. Karena itu, para pelaku mulai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar setelah terbukti melakukan tindakan berencana pada tanggal 6 November 2012. Heru dan Anita sekaligus otak dari perbuatan tersebut mendapat hukuman mati. Sementara Qadir dan Syafaat yang berperan sebagai eksekutor juga mendapat hukuman mati. Dari sisi lain, Sugiono yang berperan membantu membuang jenazah korban dinyatakan bersalah dan mendapat hukuman paling ringan di antara mereka, yaitu 12 tahun penjara. Itu dia dapatkan karena dia ini memang tidak terlibat secara langsung saat eksekusinya. Sedangkan Hadi masih berstatus sebagai DPO. Bahkan sampai sekarang dia belum ditangkap. Karena aku belum menemu berita tentang penangkapannya. Tapi meskipun belum ditangkap, semoga masih ada harapan dia bisa ditangkap juga agar tragedi ini benar-benar selesai
demi keadilan untuk korban dan keluarganya. Tapi apapun itu, semoga dari kejadian ini kita bisa mengambil sebuah pembelajaran agar bisa menjalin hubungan yang baik dengan siapapun, terutama buat kita yang mungkin punya karyawan, punya pembantu atau ART, punya supir atau apapun yang punya akses ke rumah kita. Apalagi kalau tinggal di rumah yang sama. Karena rumah seharusnya itu menjadi tempat paling aman, jadi jaga dan rawat hubungan baik, karena kita nggak pernah tahu isi hati orang lain. Kalau tinggal satu rumah dengan orang yang punya rasa dendam ke kita, karena kalau ada gesekan, mungkin karena kurang cocok, lebih baik kita selesaikan secara dewasa daripada melanjutkan sesuatu yang nggak cocok, yang justru semakin menyedihkan, menyakitkan, apalagi sampai berakhir seperti kejadian ini. Oke lah semuanya, sampai di sini saja pembahasan kita soal kejadian ini. Aku Jagodin, sampai jumpa di kasus selanjutnya.